kamu masih ingat awal dari perjalanan ini? Saat kamu memberanikan diri, memutuskan untuk mulai mengejar mimpi. Meski awalnya, mimpi indahmu tak seiring kenyataan. Halangan dan tantangan terus berdatangan. Kamu yakinkan dirimu untuk tidak berhenti. Justru kamu semakin berani. Perjalanan terus kamu lanjutkan. Kamu percaya niat dan mimpimu layak diperjuangkan. Keberanianmu terus memberi kekuatan. Kamu berjanji suatu hari nanti, apa yang kamu perjuangkan jadi sebuah pencapaian yang besar. Dan akhirnya, keberanianmu bertemu dengan kesempatan yang selalu ditunggu. Kamu memiliki sahabat yang tepat, yang mengerti. Jika kamu berani bermimpi, jangan pernah sedikit pun berpikir untuk berhenti. Saat yang ditunggu datang, kerja kerasmu terbayarkan. Mimpimu jadi kenyataan. Hari ini, keberanianmu dan keyakinanmu menunjukkan hasilnya. Kamu menjadi sosok yang selalu bisa dipercaya. Mereka yang membantumu ikut bangga dan sejahtera. Dan keberanianmu membuat keluarga bahagia. Hari ini kamu masih di sini dengan keberanian dan mimpi yang sama, menuliskan perjalanan panjangmu sebagai warisan berharga untuk yang tercinta. Terima kasih telah berani dan percaya pada mimpimu. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah pada setiap perjuanganmu. Kini, kamu boleh bangga karena perjuanganmu akan terus dilanjutkan. Dariku yang salut padamu di masa itu, Baskoro. Apa kamu masih ingat awal dari perjalanan ini? Saat kamu memberanikan diri, memutuskan untuk mulai mengejar mimpi.
Meski awalnya mimpi indahmu tak seiring kenyataan. Halangan dan tantangan terus berdatangan. Kamu yakinkan dirimu untuk tidak berhenti. Justru kamu semakin berani. Perjalanan terus kamu lanjutkan. Kamu percaya niat dan mimpimu layak diperjuangkan. Keberanianmu terus memberi kekuatan. Kamu berjanji suatu hari nanti, apa yang kamu perjuangkan jadi sebuah pencapaian yang besar. Dan akhirnya, keberanianmu bertemu dengan kesempatan yang selalu ditunggu. Kamu memiliki sahabat yang tepat, yang mengerti. Jika kamu berani bermimpi, jangan pernah sedikit pun berpikir untuk berhenti. Saat yang ditunggu datang, kerja kerasmu terbayarkan. Mimpimu jadi kenyataan. Hari ini, keberanianmu dan keyakinanmu menunjukkan hasilnya. Kamu menjadi sosok yang selalu bisa dipercaya. Mereka yang membantumu ikut bangga dan sejahtera. Dan keberanianmu membuat keluarga bahagia. Hari ini kamu masih di sini, dengan keberanian dan mimpi yang sama, menuliskan perjalanan panjangmu sebagai warisan berharga untuk yang tercinta. Terima kasih telah berani dan percaya pada mimpimu. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah pada setiap perjuanganmu. Kini, kamu boleh bangga karena perjuanganmu akan terus dilanjutkan. Dariku yang salut padamu di masa itu, Baskoro. Para hadirin yang terhormat, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kami telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk para pembicara dan tim yang bertugas. Selama acara berlangsung, mohon untuk selalu mengenakan masker dan menjaga jarak untuk keselamatan dan kenyamanan bersama.
Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru dengan menatap ke depan. Hargai proses dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat. Tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Senang sekali kita bisa kembali bertemu baik secara langsung di sini maupun juga secara virtual. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua di sore hari ini. Senang sekali saya Alin Wiratmaja diberikan kesempatan untuk memandu jalannya sesi pada hari ini dengan tema All in the Family Transferring a Business to the Next Generation. Kelas ini dipersembahkan oleh Permata SME dan disponsori oleh PT Dragon 9. Sebagai informasi, Wealth Wisdom ini diselenggarakan selama 2 hari dengan membawa lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan ada 4 workshop. Dan seiring kita memulai acara pada hari ini juga berlangsung paralel kelas-kelas lain. Yang pertama ada Leading with Style dengan pembicara Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Bapak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan juga ada kelas Investing in Life Simple Pleasures dengan pembicara Likwina Hananto selaku Financial Trainer, Andin Aisyah selaku musisi dan traveler, serta Arbi Winandar selaku Country Head of E-Commerce AirAsia Super App. Mengutip penyair Hairil Anwar, kalau boleh saya kutip ya, siapa yang tak ingin bisnisnya langgeng sampai 1000 tahun lamanya. Fakta dan data menunjukkan ternyata mempertahankan apalagi mengembangkan bisnis keluarga ini yang telah susah payah dibangun oleh pendiri, kakek atau orang tua, tentunya ini tidaklah mudah. Menurut Deloitte Indonesia diperkirakan ada 30% bisnis keluarga yang mampu bertahan hingga generasi kedua. Dan 13% perusahaan keluarga yang mampu bertahan sampai generasi ketiga dan hanya 3% yang mampu bertahan untuk generasi berikutnya. Laporan The Economist Intelligence Unit menunjukkan sekitar 60% perusahaan besar di Asia Tenggara ternyata merupakan bisnis keluarga. Di Indonesia sendiri lebih dari 90% usaha dari kelas mikro hingga perusahaan besar merupakan bisnis keluarga. Sudah menjadi nafas ya bisnis keluarga kalau di Asia. Zaman yang berubah, kompetisi yang makin ketat dan perkembangan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan dalam membesarkan dan mempertahankan eksistensi bisnis yang dibangun keluarga. Nah, pada sesi kali ini kita akan menghadirkan 3 pembicara yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Daniel Saputro, Private Business Consultant, dan Bapak Kilala Tilaar, CEO Marta Tilaar Group.
Baiklah, saya akan bacakan short bio para pembicara kita pada hari ini. Bapak Kilala Tilaar, CEO of Martha Tilaar Group and heads Corporate Creative and Innovative of the Martha Tilaar Group, has managed a portfolio of 10 prominent beauty brands in the market, along with 68 spas and more than 20,000 retail points nationwide. Educated in Suffolk University and Harvard University in the States, currently Mr. Tilaar is in doctoral candidate program majoring in business and management in Pajajaran University. Mr. Tilaar wants to highlight the richness of Indonesia's biodiversity and marine resources. He focuses the group's research activities in natural, organic, and halal product to bring the nation's local heritage to the global market. And Bapak Daniel Saputro merupakan trainer dan konsultan senior di Business Buddy International yang menyediakan layanan dalam transformasi dan perbaikan kinerja perusahaan. Beliau memegang gelar master di bidang manajemen dari Universitas Indonesia, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Bapak Daniel sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan lembaga pemerintah. Beliau juga aktif menjadi kontributor tulisan bisnis dan manajemen di berbagai media nasional. Baik, Bapak Ibu, baiklah kita akan sambut bersama-sama dua narasumber kita yang luar biasa untuk berkenan bergabung bersama saya ke atas pentas. Baik, selamat datang Pak Daniel dan Pak Kilala. Terima kasih kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelum saya ngobrol lebih jauh dengan Pak Daniel dan Pak Kilala, saya juga ingin memperkenalkan satu narasumber yang berpartisipasi secara virtual pada kesempatan kali ini. Adalah Ibu Martha Tilaar, Komisaris Utama Martha Tilaar Group yang merupakan pendiri Martha Tilaar Group, salah satu perusahaan produk kecantikan terbesar di Indonesia. Beliau memulai bisnisnya dari salon kecil di garasi rumah pada tahun 1970-an. Martha Tilaar kini memiliki jejaring pabrik kosmetik, layanan konseling dan pendidikan kecantikan, serta perusahaan kesehatan. Beliau juga pendiri Martha Tilaar Foundation, lembaga nirlaba yang bekerja di sektor lingkungan, budaya, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama langsung menyaksikan perbincangan bersama Ibu Martha yang telah kami rekam sebelumnya. Pertama, suamiku mendapat beasiswa. Saya menyusul, saya harus bekerja. Setelah menabung, kita sekolah Estetik Beauty Academy di Amerika, memang mahal. Saya juga dapat teguran dari dosen. Kenapa tidak membuat makalah dari Indonesia? Ya, kekayaan alam, kebudayaan Indonesia, konsep kecantikan Indonesia. Nah, pada saat itu kan aku nggak tahu. Aku juga pikirannya seperti anak-anak sekarang. Apa yang berasal dari barat adalah yang terbaik. Topik ini kemudian membakar semangat saya mengenai kearifan lokal dan kekayaan alam Indonesia. Setelah saya pulang dan saya menanyakan pada orang tua saya buat salon di garasi, hanya 4 kali 6 meter, bayangkan. Dan kebetulan itu dekat Ambassadors ya. Terus mereka pada datang, khususnya kedutaan Amerika, istrinya namanya Martha juga. Nah, dia yang mempromosikan ke kedutaan-kedutaan. Dan setelah itu kita dilamar Kalbe Pharma. Tentu saya senang sekali karena saya belajar banyak sekali secara ilmuwan. Kita join sampai 22,5 tahun. Mereka mau ke arah farmasi,
dan saya ke kosmetik. Saya mendapat dukungan yang sangat baik dari suami saya. Saya sebagai ibu rumah tangga dan saya sebagai businesswoman. Bapak Alex sangat mementingkan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Selain itu sebagai bekal untuk mereka, namun juga untuk memberikan bekal yang baik untuk siapapun dari anak-anak saya yang akan melanjutkan bisnis keluarga. Saya dari kecil saya bawa mereka ke salon, ke pabrik, terus ke kebun, ya, karena kita itu tidak mau memanjakan. Bersama dengan para profesional, saya tidak bedakan antara anak saya dengan para profesional. Jadi saya ajarkan mereka untuk magang gitu loh. Di pabrik, terus di marketing, terus ya melihat toko-toko kosmetik, packaging, sehingga mereka itu senang sekali dengan jabatan yang telah mereka dapati. Dalam Martha Tilaar ada Citu yang kemudian menjadi core value perusahaan. Citu merupakan singkatan dari disiplin, jujur, inovatif, dan iman, tekun, dan ulet. Nilai ini harus diterapkan oleh semua staf di lingkungan Martha Tilaar Group. Orang menganggap kok justru yang dipilih Kiki, karena dia itu penuh passion, orangnya tuh mau belajar banget. Jadi kalau kemana dia pergi, dia selalu ke toko kosmetik untuk membeli kosmetik-kosmetik yang belum ada di Indonesia. Kagum banget sama dia. Demikian juga suami saya, almarhum. Sehingga sekarang dia menjadi CEO dari Martha Tilaar Group. Prinsip berikut adalah one leader for better company. Bisnis itu ibarat menjalankan satu kapal besar, sehingga perlu satu leader yang bisa memimpin sekaligus dihormati dan dihargai oleh timnya. Sekali lagi, kunci utama bagi calon penerus saya adalah passion dan capability. Selain knowledge, saya melihat Kilala memenuhi semua syarat sebagai penerus saya. Secara passion, Kilala tidak usah diragukan lagi. Dari sini, maka saya dan Pak Alex almarhum sepakat bahwa Kilala is the one who has capability and strong passion to continue the business. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Martha Tilaar. Betul-betul saya mendengarkan setiap perkataan yang beliau ucapkan. Ini benar-benar berharga sekali buat saya. Saya mau minta tanggapan dari Pak Kilala dulu dong, setelah tadi mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh Ibu Martha. Tes. Iya. Ya, setiap kalau lihat itu ya tadi saya belum melihat video ini sih. Ini first time. Ini baru pertama gitu. Jadi ya memang kalau di depan saya memang Ibu Martha itu kan didikan Belanda ya. Dia keras didiknya ya sama kita anak-anak ya. Tapi kalau di sini kan beda ya. Beda, penuh gitu kasih. Ya, jadi memang kita dididik dari kecil sih. Emang gimana caranya kita harus fight dan struggle untuk apa yang kita mau gitu. Jadi dari kecil kita diajarin untuk berprestasi dulu lah baru minta apa gitu. Nah, mau minta mainan, ya nilainya harus 10 dulu dong. Kalau baru ntar dikasih mainan. Jadi terus begitu terus. Jadi memang dia didiknya keras.
Cuman hasilnya lumayan lah gitu kan, masih bisa. Enggak lumayan dong Pak, luar biasa dong Pak. Ya kalau kita lihat memang kalau dalam bisnis tadi Bu Marta, family business itu dimulai dari passion. Seorang memulai bisnis itu pasti ada passionnya. Aku suka bikin kosmetik gitu, aku suka nyalonin orang gitu kan, itu dimulai dari passion kan. Nah yang ini memang syarat utamanya ya memang itu harus dilanjutin dengan orang yang mempunyai passion yang sama. Tadi kan Ibu bilang gitu ya. Terus yang kedua, passion juga nggak cukup gitu. Kalau cuma suka doang nggak cukup. Tapi bagaimana kita juga bisa deliver on KPIs yang diberikan atau deliver apa yang menjadi cita-cita kita gitu dalam apapun usaha kita. Jadi ya benar sih yang kata Ibu Marta tadi bicara. Jadi tadi kata kunci yang saya tangkap dari Ibu Marta, tadi passion betul-betul beliau tekankan dan juga capability ya. Betul, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa semuanya tuh perlu pembuktian untuk beliau tuh melihat benar-benar teruji seperti itu ya Pak Kilala. Jadi kayak pemilihan saya itu mungkin udah di planning sama beliau mungkin 15 tahun yang lalu sejak saya masuk. Jadi pada waktu saya masuk ke perusahaan itu tahun 2005, being dari Amerika, lulusan Amerika, datang pasti kepinginnya jadi direktur loh ya. Langsung gaji tinggi, mobil Lamborghini kalau sekarang kan gitu. Tapi yang saya dapat waktu itu masuk ke kantor tuh saya ingat pakai jas rapi loh. Ke Pulau Gadung pakai jas rapi. Ya, gitu sampai di HRD dibilang, "Oh Pak, sorry Pak, maaf ya. Bapak nggak di sini." Katanya, "Oh, saya di mana?" gitu. "Bapak ada di gudang logistik." Baru tahu hari itu juga Pak? Yang panasnya 60 derajat lah ya. Dengan suit and tie rapi saya harus ngangkat barang kan gitu. Nah itu sih nangis juga sih. Pulang langsung wah tega banget sih jadi orang tua kan gitu ya. Terus dari gitu kemudian setelah dari situ sebulan saya dikasih di perusahaan rugi. Perusahaan kecil Pak. Jadi kalau kita di corporate tuh suka ada orang yang nggak mau yang mau dibuang-buang gitu, dimasukin ke situ gitu. Nah, bagaimana you build your team gitu ya. Coba you build tim dari orang-orang ini, I'm sure orang-orang ini baik, cuman bukan tempatnya nggak pas gitu. Jadi kita bikin tim, bikin perusahaan itu jadi untung gitu dalam waktu setahun gitu. Nah kemudian dipindah lagi, ini pegang marketing ya, pegang marketing, waktu itu mau bikin produk Indonesia yang masuk Sephora gitu kan. Cita-cita anak Amerika gitu, gila masa produk gue nggak dianggap, karena waktu tahun 2007 sampai tahun 2008 itu memang produk lokal tuh nggak boleh masuk mall Mbak. Mall di Indonesia tuh kayak jijik banget lihat produk lokal. Nggak seperti sekarang dong ya, kalau sekarang kan produk lokal di mana-mana kan. Jadi kayak itu nggak bisa, masuk ke Sogo Metro susah. Karena katanya lo lokal, jadi nggak level katanya kan gitu. Nah itu terpacu kan saya. Kalau saya di marketing saya pikir cita-cita saya kepingin masukin brand-brand lokal ini supaya bisa go internasional. Singkat cerita, bikin desain, bikin apa segala macam. Saya kasih tunjuk mama kan, ini saya mau masukin nih, spa produk nih, high-end Indonesian pertama yang masuk Sogo Metro, Sephora. Mama saya ngomong, jelek, nggak laku. Aduh, gimana gitu ya, keras ya memang. Yeah. Tapi akhirnya masuk, we are the first Indonesian brand yang merintis masuk Sephora 2007-2008. Kita berikan tepuk tangan. Nah, kalau lihat di sini, dari marketing saya dipindahin ke spa, terakhir saya dipindahin ke R&D. Background saya marketing and business management. Tiba-tiba saya suruh mimpin orang-orang yang backgroundnya chemistry, biology, orang-orang pinter lah gitu ya. Yang bahasanya juga bahasa planet gitu. Bahasa-bahasa formulasi gitu, saya nggak ngerti. Gitu. Nangis juga sih, udah punya karir di marketing, and then I have to start all over again jadi R&D gitu. Tapi justru di R&D situ saya justru menemukan passion saya gitu, bahwa membuat produk itu nggak hanya simple niru punya orang kan, tapi itu art of formulation gitu. Jadi lama-lama belajar bahasa-bahasa aneh, bahasa planet. Saya masih ingat waktu pertama kali meeting nih Pak, sama tim-tim R&D gitu, mereka bahasanya bahasa planet. Saya bilang tolong lu bahasa manusia lah, jangan pakai bahasa planet gitu. Saya nggak ngerti, tapi akhirnya lama-lama kita ngerti dan kita jadi tahu gitu. Dan yang terakhir dipindah lagi, saya disuruh pegang satu PT gitu.
Satu PT yang profitnya kecil banget lah gitu. Nah, saya nggak tahu, saya juga nangis, saya sudah seneng nih mah di R&D, saya udah terkenal di dunia scientist. Saya ambil dokter juga akhirnya gara-gara ini. Jadi udah convert lah gitu, tapi mama nggak, ibu nggak. Dia bilang pindah ke PT ini potensi besar, you make it big. Di Bekasi gitu. Saya kan Bekasi kan planet orang lain ya waktu itu ya. Waktu Cikampek belum jadi kan macetnya minta ampun ya. Males banget di pabrik ini, tapi ya udah tekunin tiap hari. Tahun pertama profitnya growth 600%. Waktu pandemi kita nggak minus, kita growth 700%. Jadi di situ mama bilang oke, this time. Sekarang kamu jadi CEO pada saat pandemi Bapak Ibu. Jadi jadi CEO di saat pandemi itu nggak enak banget gitu karena penurunan sales, kemudian kita nggak bisa berbuat banyak gitu karena kita terikat dengan PPKM dan segala macam, COVID dan sebagainya. Jadi ya itu diputer-puter ini sampai ada tesnya. Jadi kalau memang mama tuh selalu passion and capabilities gitu. Jadi kalau bukan hanya passion doang gitu, tapi harus bisa deliver on the KPI-nya gitu. Benar-benar tough ya untuk membuktikan dirinya. Tough. Saya mau minta pendapat profesional Pak Daniel nih yang sudah banyak menjadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan keluarga, seperti apa Pak Bapak Ya, melihat ini? terima kasih Ibu sebagai penasihat family business dan juga mungkin bagi rekan-rekan yang sudah hadir di sini ada beberapa key takeaways dari Pak Kilala. Satu, nahkoda yang hebat hanya lahir dari badai yang hebat. Betul ya Pak ya? Jadi kalau saya lihat sejak dari kecil orang tua beliau bertindak sebagai orang tua yang bijaksana, tidak sekedar orang tua yang baik. Karena bijaksana mengandung dua unsur, bijaksana sama dengan baik plus benar. Nah, banyak sekali yang kami lihat family bisnis yang hancur karena orang tua selalu menganggap harus jadi orang tua yang baik. Nah, pengertian baik ini akhirnya diwujudkan dalam bentuk dimanjakan, fasilitas. Begitu, Ma minta ini dikasih. Ma aku mau healing, nah zaman sekarang kan Pak ya healing katanya. Langsung diberikan. Jadi anak itu melihat, satu tinggal teriak, tinggal minta semuanya beres. Nah dari cerita Pak Kilala saya lihat beliau itu betul-betul berkeringat dia Pak ya. Ada darah, keringat dan air mata Pak saya lihat Pak di awal. Dihajar, setelah Bapak dihajar. Jadi key takeaways yang pertama bagi para bapak ibu yang ada hari ini, satu, jadilah orang tua tidak cukup hanya baik, tetapi juga harus benar. Nah, itu yang mungkin yang saya bisa cerita Bu. Dan kalau saya boleh tambahkan, di banyak tempat, dari pada saat kita bertindak benar, kita bisa melihat apakah ada passionnya atau tidak. Contoh di Bandung, ada klien kami, caranya seperti kata Bapak tadi Pak, diajak ke pabrik. Dari 2 anak, dari mobil saya sudah kelihatan, anak yang tertua itu main game. Sepanjang perjalanan dan saya kagum ya Pak anak sekarang ya Pak. Itu kan di Bandung jalannya berkelok-kelok ya Pak. Gak pusing Pak. Saya udah mulai setengah mabuk itu Bu. Anak kedua juga main game Pak. Ya sama ya anak-anak sekarang ya. Tapi ada pertanyaan kedua. Dikit-dikit bertanya. Misalnya pabrik Papa apa sih masalahnya? Papa jual apa sih? Yang kedua sering bertanya sambil main game. Anak pertama diam saja. Jadi nggak bertanya, nggak memberi komentar. Waktu di pabrik seperti biasa, manajer pabrik turun, lalu memberikan keterangan. Nah ini mesin pemintal benang. Kalau kita tarik terlalu cepat bisa putus. Sambil main game, anak nomor 2 bisa bertanya, kalau putus terus apa akibatnya? Anak pertama diam saja. Jadi yang masih ada harapan anak kedua lah ya? Anak kedua, karena sudah menunjukkan dari kecil loh, itu SMP Pak. PSnya sudah mulai kelihatan. Jadi dari cara bertanya, dari cara dia menggali informasi kelihatan sudah mulai ada passion, cuma mungkin dia nggak bisa nyatakan dalam bahasa aku ingin tertarik nih lanjutin perusahaan orang tua. Mereka belum sampai ke tahap itu. Tapi orang tua boleh mulai dari kecil diajak Bapak dan Ibu ke pabrik ayahnya, ke toko ayahnya. Sambil kita lihat dari misalnya Bapak Ibu punya 3 atau 4 anak, mana sih yang sebenarnya sudah mulai bertanya-tanya. Kenapa Bapak dan Ibu? Seseorang tertarik itu ada 4 tahapan. Nomor 1 aware dulu, tahu dulu. Oh Papa punya pabrik. Nah kalau dia nggak tahu papanya punya pabrik bagaimana? Kedua, interest. Sudah mulai bertanya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah dia punya passion, kata kuncinya adalah
mulai bertanya. Nah kalau dia nggak bertanya, wah sudah mulai repot itu. Ketiga, dia sudah mulai desire. Desire dalam arti dia sudah mulai membandingkan pabrik papa dibanding pekerjaan aku di bank. Nah ini saya sebut bank jadi nggak enak ini Pak. Pekerjaan aku di bank itu apa ya untung ruginya? Sudah mulai ada desire-nya Bu. Sudah mulai membanding-bandingkan. Kata kunci di desire adalah mulai membanding-bandingkan. Nah keempat, baru dia action. Dan seringkali juga anak sekarang dikit-dikit aku mau jadi YouTubers. Perusahaan papa, aduh jauh gitu kan ya. Aku mau jadi apa itu Pak, influencer. Nah usul saya kepada orang tua tetap harus diajak. Karena anak-anak kita juga tidak tahu bahwa bisnis bapaknya ini menghasilkan. Dia kira kecil Pak. Dan kadang-kadang kan kita tidak langsung menjanjikan di awal ya. Nah masalahnya kalau dimasuk ke organisasi resmi Pak itu gajinya sudah langsung kelihatan. Betul. Nah mungkin Bapak bisa cerita Pak soal itu. Ya memang benar, waktu saya kecil tuh kan mama itu kan orang super sibuk ya, nggak ada waktu. Jadi dia mencoba membagi waktunya dengan ngajak kita dibawa-bawa gitu. Tadi ke Paris, nggak jalan-jalan kita, tapi ke toko kosmetik Pak. Dari pagi sampai malam Pak, ngetesin kosmetik. Ke Lafayette, juga. tapi ngeliatin kosmetik. Jadi sejak umur 14 tahun, saya udah bisa bedain, mungkin lebih jago daripada perempuan, lipstick mana yang lebih baik daripada yang lain gitu. Terus eyeshadow mana yang lebih cocok dan lebih baik daripada yang lain. Gitu. Jadi memang karena udah keseringan kan Pak nungguin gitu kan. Terus lihat dia ngapain sih. Nah, kita mulai coba-coba kan gitu. Kalau gini gimana Mah? Oh ini bagus gitu kan. Oh ini gimana Mah? Jelek gitu. Ya, sama seperti yang tadi Bapak cerita. Awareness, kemudian bertanya-tanya, mencoba membandingkan, lama-lama ketagihan. Dan memang kalau punya passion yang kuat itu, kita tuh jadi kepingin belajarnya jadi banget gitu. Nggak hanya cuman pengen tahu, tapi kepingin bikin lebih bagus misalnya daripada yang lain. Jadi passion itu membuat kita selalu mau belajar gitu. Bener nggak Pak kayak gitu? Betul Pak. Dari semuda apa dulu Pak udah mulai dapat exposure ke bisnis keluarga ini? Dari kecil sih. Jadi kayak kita pulang sekolah kan pasti mama mau sama kita kan, gak ada waktu karena beliau pulang jam 9 malam. Jadi kita pulang sekolah ya pasti karena sekolah kita di Menteng deket dengan dia punya kantor ya kita ke Menteng gitu. Jadi dari kecil tuh tahu bagaimana sasak. Saya waktu saya normal ya, maksudnya sih. Kadang-kadang suka dipikir yang gak normal kan gitu ya. Saya waktu di Amerika saya bisa sasak loh. Jadi kalau ada 17 Agustusan yang bikin sanggul saya. Karena saya biasa gitu dari kecil ngeliatin para om-om yang itu gitu kan melakukan sasak gitu dan membuat sanggul gitu. Jadi memang dari kecil sih. Benar-benar merasuk banget gitu ya Pak ya. Iya. Saya ke Pak Daniel nih Pak. Kadang-kadang kan kalau dari bisnis keluarga nih Bapak tadi kan melihat salah satu hal yang bisa diperhatikan untuk melihat passion anak. Nah pada saat misalnya Bapak menangani kasus secara langsung family business, biasanya problem-problem apa tuh Pak yang muncul terkait dengan tema kita ini, transferring business. Kan banyak yang bilang ini salah satu rich people problem ya Pak, transferring wealth in the form of business. Jadi nggak cuma wealth-nya aja, sama kerjaan-kerjaan, tanggung jawabnya semua di pass on ke generasi berikutnya gitu Pak. Iya, jadi tantangan family business selalu ada dua besarnya Ibu. Satu tantangan internal di family sendiri, kedua adalah tantangan eksternal, perubahan Bu. Nah di internal yang paling sering based on penelitian kami dan materi juga ada, satu adalah memilih successor. Jadi family business selalu menghadapi 3 tahapan besar Bapak dan Ibu. Pertama survive dulu, cuan dulu. Kalau bahasanya toko pasar pagi ya Pak ya. Jangan pikirin sistem, jangan pikirin successor, yang penting cuan dulu. Itu tidak salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena di akhir bulan harus bayar gaji. Betul ya Pak ya? Realistis aja, Pak buat KPI. Apa itu KPI? Itu gak ngerti mereka. Yang penting cuan dulu. Beli 10 jual 12, untung 20%. Kalau beli pagi dapat harga lebih murah. Iya, pelaris ya Pak ya. Jadi pertama survive dulu. Nah bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengalami ini, enggak apa-apa Bapak Ibu. Cuma jangan berhenti di situ. Bapak Ibu harus naik sedikit yang namanya sistem. Nah buat sistem ini mulai seru nih. Karena sudah melibatkan tidak lagi one man show. Sudah mulai ada profesional, sudah mulai masuk. Mulai ada pembentukan KPI. KPI itu apa Pak? Komisi Penyiaran Indonesia ya Pak ya.
Key performance indicator sudah mulai Pak. Tetapi setelah ada sistem, tantangan terbesar Bapak Ibu adalah supaya dia sustain. Nah di sustain inilah Bapak Ibu kita menghadapi perubahan tantangan zaman. Ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, kemudian environment, ada faktor legal. Yang kalau si CEO tidak capable, ya ibaratnya nakoda Bu, kalau nggak bisa mengendarai kapal dengan baik ya tenggelam. Mungkin Bapak juga bisa cerita Pak menghadapi perubahan eksternal ini Pak dan internal. Memang kalau family business itu memang double ribet. Ribetnya 2 kali, karena kalau kita lihat kantor biasa aja tuh ada office politics. Ini kita juga ada family politics. Jadi 2 kali kan apa namanya. Dan memang kecenderungannya family business tuh karena bercampur antara profesionalisme sama keluarga, akhirnya nggak jadi profesional gitu. Lebih dominan keluarganya untuk menentukan segala sesuatunya tadi yang, apalagi kalau sistem belum ada Pak ya. Nah jadi ya itu, jadi memang ribet sih. Nah kalau memang dari kita, sebetulnya ada bagannya ya, bisa tolong ya. Kita punya, ini yang menurut saya nih Pak. Jadi kalau di kita tuh mulai dari saat saya sekarang, ini adalah kita memisahkan family activities dengan business activities. Family as a group dengan shareholder juga itu harus berpisah perannya gitu. Jadi kadang-kadang Pak, Bapak kan konsultan ya, banyak keluarga yang not necessarily punya saham tapi ngaku-ngaku punya saham kan Pak. Betul. Dan itu menjadi rame gitu kan, membuat keputusan menjadi sangat blur gitu kan ya. Nah ini yang harus dipisahkan, jadi masing-masing itu mempunyai peran masing-masing. Family itu tanggung jawab adalah apa namanya, visionnya apa sih kalau dari family kan. Nah kalau perannya sebagai shareholder, return on investment-nya berapa dan kapan gitu kan. Itu memang harus dipisahkan tuh. Terus kemudian dari shareholder ke board of directors mulai masuk ke operation itu juga harus pisah gitu menurut saya. Supaya family business-nya tetap professionals, berdasarkan arahan yang jelas, berdasarkan objektif dan sasaran yang jelas, sehingga bisa sustainable gitu. Banyak loh perusahaan bisnis yang expense pribadinya masuk ke dalam perusahaan operationals. Mau beli Lamborghini ngambil dari uang modal perusahaan misalnya. Itu banyak terjadi kan. Itu gimana Pak untuk menjadi tegas dan disiplin dalam Nggak bisa, kepemimpinan? kita kalau bahasa Jawanya tuh tegel. Jadi harus tega gitu. Jadi memang harus ada clear cut antara peran family sama operationals. Nah, boleh nggak saling mengkontribusi dalam hal kontrol, misalnya tadi kita ngomong kontrol, boleh banget. Tapi sebagai apa? Bukan sebagai family group loh, sebagai shareholder. Kadang-kadang suka bingung tadi saya bilang. Ada anaknya, cucunya, siapa segala macam ngaku-ngaku mempunyai saham. Padahal sebetulnya punya saham mamanya gitu. Nah ini yang harus kita pisahkan. Begitu ngambil keputusan secara bisnis, yang ngambil keputusan bukan family. Yang ngambil keputusan adalah shareholder. Nah ini yang kadang-kadang kacau kali Pak ya. Ya kan nggak punya saham tapi jadi ribet gitu. Nah ini yang memang diatur. Jadi kalau udah business activities itu shareholder side, family activities, vision, mission dan sebagainya itu family. Itu mungkin singkatnya. Saya mau nanya juga nih Pak ke Pak Kilala, seperti apa Pak pengaturan pembagian tugas gitu di antara saudara-saudara lain yang juga berkecimpung di perusahaan keluarga yang sama? Nah, kalau di kita kemudian Ibu Marta juga orangnya tegas banget ya. Jadi dia percaya satu pimpinan. Karena kalau kebanyakan anak-anak shareholder dalam manajemen itu akan sulit bagi profesional di bawahnya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ada profesional bingung atau anak-anaknya berantem karena profesional berkubu-kubu kan. Jadi Ibu Marta pikir satu nakoda untuk satu kapal tadi yang seperti Bapak bilang. Di situ diatur, jadi satu pimpinan saya sebagai CEO, kakak-kakak saya, kebetulan saya paling bungsu, jadi kakak-kakak saya meskipun di rumah dia kakak saya, tetapi di perusahaan dia adalah direktur saya, my colleagues gitu. Jadi tapi keputusan ada di satu orang gitu. Supaya apa bisnis supaya lebih agile Pak.
kalau terlalu banyak yang membuat keputusan yang merasa sejajar itu akhirnya keputusannya nggak jadi. Dan pada waktu saya diangkat kan waktu krisis COVID, kita butuh manuver-manuver yang cepat, keputusan cepat, kalkulasi cepat. Jadi ya harus satu komando gitu. Kalau di kita Pak. Tapi banyak mungkin Bapak bisa cerita, banyak model-model lain kan Pak di family business yang mungkin bisa bekerja dengan baik gitu. Iya Pak Daniel, mungkin boleh diceritakan contoh-contoh kasus yang pernah Bapak handle juga. Bisa tolong kembali ke slide tadi Pak, yang ada struktur, ada BOC, BOD. Yang di belakang bisa bantu, yang ada BOC, BOD-nya, ada family council, tadi saya lihat begitu ya Pak, ada family council-nya. Sambil dari Pak Kilala, sambil menunggu Bapak dan Ibu, jadi mengenai struktur family business, sebenarnya ada 4 kunci sukses family business. Nah ini ya business activities. Salah satunya adalah struktur organisasi family business. Sebaiknya dari awal Bapak dan Ibu sudah mulai diatur. Siapa ya bahasa kerennya Pak ya akan menjadi BOC, siapa menjadi BOD dan tidak perlu pakai notaris. Ya kalau punya family business kadang-kadang nggak perlu lah Pak ya sampai sejauh itu. Tapi dari kecil sudah mulai harus ada. Misalnya gampang-gampangnya anak 2 misalnya Bapak dan Ibu ya diatur. Anakku, kamu ini adalah pemegang perusahaan walaupun cuma kecil. Nah misalnya diatur waktu kecil ya Bu ya 5%. Nah, kamu dapat jajan asal kamu ke pabrik 2 kali sebulan. Dapat uang jajan dari 5% tadi. Begitu dia besar mulai naik, sehingga dia mulai merasa memiliki. Di banyak kasus family business, anak itu tidak dapat apa-apa. Misalnya contoh, ada satu anak sekolah S2 sampai ke Melbourne University. Itu bukan sekolah yang cek-cek gitu loh Bu. Pulang kembali ke Jakarta, bapaknya pedagang kelontong di pasar pagi. Berapa gajiku Pak? Lah kamu makan apa? Kamu minta aja dari papa. Anak sekarang tuh tidak bisa terima itu Bapak dan Ibu. Loh temen aku masuk ke bank XYZ dapat 10 juta loh di awal, 3 box kartu nama. Kartu namaku mana papa? Jawabannya pakai papa dulu kartu nama. Sabtu Minggu mau hangout sama teman-temannya. Papa butuh duit 1 juta. Loh kan sekarang bisa minta gede-gede loh Pak. 1 juta untuk apa? Mau kemana? Aku mau clubbing ke sini. Ya 500 ribu aja ya, kamu harus hemat ya. Nah, ini anak sekarang gak bisa terima Bapak Ibu. 6 bulan dia pindah Bapak Ibu ke bank yang gajinya cuma 10 juta, misalnya pada saat itu ya. Padahal perusahaan bapaknya ya omsetnya sekitar 800 juta sampai 1 miliar juga dapat sebulan. Jadi ada baiknya dari awal Bapak dan Ibu diperkenalkan anak-anak kita dengan struktur organisasi. Kembali pertanyaan berikutnya, anakku kalau misalnya nggak bisa kerja bagaimana? Khusus untuk anak-anak yang nggak bisa kerja masukkanlah ke atas Pak sebagai di Bapak namanya shareholders ya Pak ya. Atau BOC, khusus yang nggak mau kerja ya Bapak dan Ibu ya. Diangkatlah sebagai BOC. Loh Pak dia terima gaji nggak kerja? Jawaban saya iya, itu memang nasibnya dia. Kenapa dia lahir dari keluarga ini? Jadi secara itu ya Pak ya dapat gaji walaupun kecil ya Pak ya nggak kerja itu. Biasanya shopping tiap hari ya nggak apa-apa, kamu dapat gaji misalnya 5 juta. Dapat tuh Bu, tanpa kerja loh. Tetapi bagi yang mau kerja, yang punya passion, masukkanlah dia ke BOD. Jadi anak itu juga nggak sama Pak. BOC dapat 5 juta misalnya, BOD dapat 10 juta. Loh kenapa dia dapat lebih banyak? Ya karena dia kerja lebih keras. Dan sebenarnya kalau saya Pak, saya usul kepada siapapun BOD-nya, ciptakanlah kapal-kapal baru. Bantu adik-adikmu. Misalnya adiknya ini memang gak bisa kerja, oke lah kita buat restoran Korea. Kamu CEO-nya. Kamu ahlinya apa? Oh aku suka belanja tas, ya kita buatlah import tas dari luar. Kamu kasih merek tertentu, kamu CEO-nya, bantu adik-adik kamu. Tapi holdingnya harus ada Pak, holdingnya ya Pak. Tujuannya untuk hemat cost. Jadi Bapak Ibu boleh pelajari, ini sudah ada ya dan kami setuju sekali harus ada BOC, ada BOD. Kelak kalau orang tua sudah agak sepuh, mulai itu Bapak Ibu orang tua akan menjadi namanya komisaris emeritus. Itu ada di lehernya apa namanya presiden komisaris. Jadi anak tertua biasanya Pak itu akan menjadi PK-nya presiden komisaris, yang kamu kerja tadi presiden komisaris, adik-adiknya menjadi komisaris-komisaris. Kami usulkan dirotasi atau sesuai kesepakatan. Misalnya, ya sudahlah kakak aku aja jadi presiden komisaris, aku cuma terima gaji buta aja, ya sudah nggak apa-apa. Banyak itu Pak kejadian. Nah, yang BOD dapat lebih.
dapat lebih karena dia memang darah keringat air matanya di situ. Nah, kemudian kalau mau lebih besar lagi sustain, kita buatlah holding. Adik-adiknya yang jual bakso tadi, Binatu, ada juga Pak yang buka Binatu kecil-kecilan, tapi CEO Binatu, kita bantu pengembangan HRD-nya lewat holding tadi. Jadi kata kuncinya, kalau nasi goreng dibagi 2 di awal masih cukup, begitu dibagi ke anak-anaknya jumlah 20 itu berantem. Kata kuncinya, sediakanlah nasi goreng baru kepada adik-adikmu, supaya mereka nggak berantem. Kalau mereka kurang, mulai tuh menggerogoti, kakak, atau aku butuh duit, transfer dong 20 juta sebulan. Nah biasanya yang paling nggak tegaan, mohon maaf ya ibu-ibu. Bapaknya mungkin nggak kasih Pak, ibunya belakang layar kasih. Nah itu udah mulai merusak itu. Kurang lebih seperti itu Bu, mengenai struktur. Iya, mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang punya perusahaan itu ada misalnya anaknya yang tidak ada passionnya, atau misalnya anak yang ada capability-nya tapi nggak ada passion di situ, yang karena satunya lagi misalnya karena nggak punya opsi lain terpaksa di situ padahal nggak punya capability-nya. Ini seperti benang ruwet juga kadang-kadang ya Pak Daniel. Pasti Bu, jadi saya sekedar menambahkan ya Pak ya, tadi Pak Kilala sudah menyebutkan, kalau pilih successor minimal ada 3 K, Bapak Ibu juga boleh tulis. K pertama adalah kemauan. Kemauan itu apa? Kerja dari hati, passion. Jangan sampai badannya di tempat Bapak Ibu, tapi hatinya di tempat lain. Nah itu udah susah itu Bapak dan Ibu. Dalam banyak kasus, anak pertama sekolah fashion segala macam, diangkat sebagai CEO, dia nggak bisa karena hatinya tidak di situ. Malah anak keduanya yang nggak di sekolahin, malah hatinya di situ. Loh, Bapak anak keempat ya Pak malahan ya Pak ya? Anak keempat, Pak. Anak keempat yang hatinya di situ. Jadi jangan dipaksain juga Bu. Nomor 1, passion. Kalau kita sudah kerja dari hati, sama seperti ibu-ibu. Kalau memasak buat Bapak dari hati bagaimana rasanya? Enak ya Pak ya? Seperti itu, kerja dari hati itu beda. Kedua, kapabilitas, bukan ijazah ya Bapak Ibu. Kalau ijazah itu adalah keilmuan, kalau kapabilitas itu sudah ada keterampilannya. Beda tuh Bapak dan Ibu. Banyak orang sekolah S2, S3 Pak, mimpi perusahaan juga kacau balau. Jadi kapabilitas bukan sekedar ijazah. Nah yang ketiga juga karakter. Yang paling sering tadi juga Ibu Marta sudah sebutkan, jujur. Jangan sampai orang tua sendiri dari awal sudah ditilep-tilep Pak uangnya Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, beberapa anak yang kami temui jam tangan mamanya dipakai pamer. Uang bapaknya sering hilang. Nah itu sudah berat itu Bapak dan Ibu, dari kecil aja udah ketahuan anak ini kok begini ya. Ada juga satu sekolah, mamanya suruh beli AC, dia beli AC bekas. Sisa uang masuk kantong, tetapi sekolahnya jadi kepanasan kan Bu ya. Siswa gerah, akhirnya ya begitulah nasibnya. Jadi 3K itu Bapak dan Ibu. Kemauan, kapabilitas, dan karakter, jujur. Lalu bagaimana terhadap keluarga? Apakah sayang sama kakaknya, sama adiknya? Ada yang mau melaju sendiri, jadi kalau sukses ya dia diem, kakaknya jatuh ya dia nggak bantu. Masalahnya seperti kata Ibu tadi Bu, ada 4, ada 5 saudara, masing-masing beda-beda. Dan nggak harus yang sulung juga ya. Biasanya kan kalau di tradisi suku tertentu kan pengagungan terhadap anak sulung tuh begitu tinggi. Seperti itu ya. Dari pengalaman Pak Kilala sendiri, apa sih Pak yang paling sulit sekali dalam memimpin keluarga, perusahaan keluarga ini? Ya, sebetulnya kalau perusahaan keluarga tuh ya tadi saya bilang intertwine antara unprofessionalism di keluarga dengan professionalism. Kayak at the end of the day, perusahaan kita ini kan harus profesional berdasarkan apa tadi yang KPI, bukan komisi itu tadi ya. Ya, key performance indicators yang jelas gitu. Sehingga targetnya juga jelas gitu. Nah, yang seringkali yang sangat apa ya, mewarnai hiruk pikuk di dalam kekeluargaan itu, yaitu tadi. Karena biasa misalnya saya sama mama ya, misalnya sama ibu ya. Di rumah sebagai anak, tapi di kantor kan sebagai profesional. Nah itu aja juga bingung kan kadang-kadang bagaimana seorang ibu berlaku profesional di kantor sama anaknya gitu, yang tahu anaknya paling kecil misalnya. Itu sulit sekali. Tetapi yang paling penting adalah good corporate governance.
Jadi sistem tadi ya Pak, tadi bilang bahwa semuanya harus berdasarkan sistem. Decision makingnya gimana, kemudian visinya mesti jelas. Itu yang penting supaya nggak ada intertwine yang berlebihan antara family dengan bisnis gitu. Jadi total separation hampir total lah itu yang harusnya terjadi. Begitu itu profesional itu udah running machine gitu. Bisnis kan kayak mesin ya. Jadi udah semuanya in place. Asal udah set up tadi ya Pak ya. Set up. Nah Pak, tantangan bisnis yang dihadapi pada saat perusahaan didirikan oleh generasi pertama, kemudian dengan penerus yang generasi kedua, seperti apa nih Pak Bapak menyiasatinya? Oke, kalau kita ngomongin kosmetik, ini udah shifting sedikit ke kosmetik ya. Kalau kita liatin kosmetik itu ada 3 perubahan. Yang pertama, COVID change everything yang kemarin kan. Bahwa semua industri termasuk kosmetik itu yang paling parah ke hit. Ya, di US itu kita mungkin kurang lebih 35% drop dari salesnya. Itu satu. Yang kedua, itu kita ngelihat perubahan industri landscape-nya. Dulu 50 tahun lalu sampai mungkin 20 tahun lalu lah gitu ya, bahwa yang dominan di kosmetik industri itu yang gede-gede, raksasa-raksasa, Unilever, segala macam. Kalau di Indonesia ya ada kita, ada Mustika Ratu, ada Viva dan sebagainya. Jadi only a few. Nah kalau sekarang ini pergeserannya karena pergeseran behavior daripada consumers, anak-anak muda, MZ, itu jadi multiple brand sekarang. Kecil-kecil tapi banyak. Itu karena internet gitu ya, memotong jalur distribusi dan sebagainya. Jadi semua orang punya brand. Nah kayak kita juga punya satu perusahaan untuk maklon misalnya. Nah itu bisa orang buat parfum, buat kosmetik di kita kan gitu. Jadi ekosistemnya jauh lebih bagus sekarang kan. Sehingga brand-brand kecil yang dari kecil jadi besar sekarang banyak. Nah kalau di kita tuh selalu lihat ada 2 kalau buat saya. Itu 2ML ya prinsipnya. Jadi mesti melihat membuat sesuatu perubahan bisnis model atau produk itu sesuai dengan momentumnya, mesti pas. Yang kedua, marginnya harus sehat gitu, supaya kalau sekarang nih kalau kosmetik itu bakar-bakar duit. Jadi orang pemain baru iklannya gede-gedean, bakar duit, lupa marginnya kan gitu. Ya makin lama makin habis kan, nggak sustainable. Jadi itu kan bisnis kayak maraton bukan sprint. Kalau bisnis mau bertahan lama kayak kita 52 tahun itu harus punya ketahanan gitu, konsistensi. Jadi margin juga kita harus lebih sehat. Kemudian apa yang kita punya bagus ya kita harus leverage. Misalnya kita perusahaan natural kosmetik gitu. Ya kita harus ahli bener di situ. Di kosmetik. Nah, having said that, perubahan itu salah satunya bisnis model Martha Tilar Group berubah. Dari yang kita kan jualan merek sendiri, Martha Tilar Group punya Sari Ayu, Rudy Ariswaro dan sebagainya. Itu tetap jalan karena kita punya pangsa pasar sendiri. Nah, tapi on the side kita punya yang namanya beautypreneur ecosystem, di mana kita sudah menjadi enabler untuk small medium enterprises. Jadi untuk pemula-pemula perusahaan kosmetik yang punya future yang kita lihat bagus, kita ajak kerjasama. Disitulah kita sharing our resources. Dari mulai R&D, manufacturing, distributor, logistik, dan sebagai paten-paten kita share dengan partners-partners kita. Nah sekarang udah 6 tahun berjalan, kita udah punya partnership 146 kerjasama. Jadi secara indirect meskipun yang tadi saya bilang kayak legacy brand kayak saya gitu ya, yang brand-brand tua gitu agak decline secara market share, tapi kita juga dapat indirect market share dari small medium size business tadi yang kita kerjasamakan. Jadi itu yang akan menjadi nanti tren ke depan 10 tahun lagi, bahwa Martha Tilar Group is not just selling products, tapi Martha Tilar Group is a beauty ecosystem untuk beauty industry. Mulai dari bahan baku yang 85%-nya kita import, sekarang kita udah bisa mengurangi menjadi 65%. Karena kita melakukan research, bekerjasama dengan petani, menghasilkan bahan baku yang bagus. Itu buat kita bisa gunakan bersama-sama. Paten dan sebagainya itu menjadi suatu platform untuk nanti sama-sama sama entrepreneur muda kita menggarap yang namanya market Indonesia yang keempat terbesar di dunia kan, market kita kan. Jangan sampai dari asing aja yang memanfaatkan pasar yang sebesar ini gitu. Harus kita sama-sama. Jadi kita nggak nganggap pemain-pemain baru sebagai saingan, Pak.
ya kita rangkul, harus kolaborasi. Kalau ini kan tren kita nggak bisa lawan. Gitu. Ya kalau kita nggak bisa lawan, ya kita jadiin teman aja kan gitu. Betul. Wisdom itu ya Pak ya. Sebuah kebijaksanaan dari Pak Kilala. Pak, saya juga ingin bertanya nih, tadi kalau kita tahu Martha Tilaar Group 52 tahun. Nah, dari pengalaman Pak Daniel sendiri, Pak, contoh bisnis-bisnis keluarga yang bertahan sampai puluhan tahun, sampai berhasil suksesi untuk transfer bisnisnya ini, boleh di-share Pak? Boleh, bisa dibantu slide saya yang ada Faber Castle-nya. Jadi kalau di luar negeri, Bapak dan Ibu, Faber Castle jual pensel, itu bisa bertahan sampai 7 generasi. Bisa tolong dibantu yang di belakang? Nah, ya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kanan Bapak Ibu, itu adalah CEO-nya sekarang. Generasi ke-8 Bapak Ibu. Berdiri sejak kapan? 1761. Apa nggak pegel ya Pak ya? Mantep loh, berdiri terus loh itu sejak 1761. Itu luar negeri. Data saya Bapak dan Ibu, perusahaan tertua di dunia, Stora itu sejak 1288. Dari sebelum itu ya Pak ya, medieval ya Pak ya. Abad ke-tengah itu sudah ada dia Bapak dan Ibu. Di Indonesia banyak, yang di atas 50 tahun Gunung Agung, HM Sampurna. Jadi kalau Bapak Ibu yang penggemar rokok, saya rasa tahu semua ya. Itu sejak 1913. Pak ini kan perusahaan besar, oh ada juga di Surabaya. Bakwan Kapasari, betul ya Pak ya, favorit ya Pak ya. Jangan kaget Bapak Ibu, makan bakwan harganya berapa Pak? Di atas 100.000 ya Pak ya, mahal banget itu. Nah itu juga sejak lama itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan generasi ketiga berakhir, jawaban saya syarat dan ketentuan berlaku. Selama family business tersebut tahu kunci sukses agar bisa bertahan ya mereka aman. Tadi kita akan bahas Bu, kunci sukses family business itu ada 4S namanya. Habis ini barangkali ya. Kompas 1965, apalagi ya Bapak dan Ibu, banyak Bapak dan Ibu. Bagi pria-pria, tapi jangan tunjukin ya, yang punya baju dalam rider, itu generasi keempat. Warung kopi Tanah Tinggi, generasi saya lupa 5 atau 6. Banyak Bapak dan Ibu. Cuma memang tantangannya Bapak Ibu tadi, itu Bu, kalau orang tua dari awal sudah memanjakan, karena punya konsep orang tua harus baik, nah ini agak repot ini. Jadi anak-anaknya dimanja, begitu panas sedikit ya sudah, kamu naik mobil ber-AC, nah sudah repot ini. Sedikit cerita Bapak dan Ibu, ada satu direktur yang kantornya di Agung Podomoro sana, anaknya kuliah S2, S1 dulu di Amerika Pak. Anaknya minta mobil, ibunya juga direktris. Ya secara ekonomi berapa lah Pak harga mobil di Amerika Pak? Jawaban si ayah, jangan kamu naik bus saja. Sama ya Pak ya, oh ternyata Bapak Ibu bisa saksikan sendiri ada kasus nyata. Tujuannya apa? Supaya dia belajar naik bus. Supaya dia belajar dari bawah. Jangan langsung, mohon maaf Bapak Ibu, di luar negeri, terutama di Amerika ya Pak, itu faktor teman-teman itu sangat mengerikan. Begitu kita ada uang, ketemu yang suka clubbing, beli mobil baru, wes sama gadis dari Brazil Pak, gimana Pak? Wah mantap itu, gak pulang-pulang ke rumah itu Bu. Udah lupa belajar, lupa semua segala macam. Kamu naik bus saja. Anaknya protes, loh mama kan sanggup, mobil mama aja banyak. Kenapa aku enggak boleh dapat? Jawabannya, Anda harus berjuang dari bawah dulu. Dan terakhir dia sekolah di S2 ya pasti oke, Bapak Ibu sampai sekarang. Jadi kata kuncinya orang tua, terutama ibu-ibu, saya lihat banyak ibu-ibu ya hari ini ya. Jadilah ibu yang baik plus benar. Jangan cuma jadi yang baik. Memanjakan anak boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, apalagi kalau kita punya kelebihan. Tapi jangan lupakan nomor 2 tadi harus juga benar. Anak kuliah mau pakai tas LV ke sekolah, dikasih nggak itu? Jawabannya saya entar dulu, belum saatnya. Lalu naik mobil kerja Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu, manajer-manajer sekarang itu bengong, Pak Daniel, aku ke kantor naik Avanza. Anak baru sekarang ke kantor sudah naik Lexus. Anak baru itu. Nah bagaimana itu supaya apa ya, mereka jadi gimana Pak ya? Tapi waktu saya di Amerika sama Pak. Nah, sama. Saya di Boston itu terkenal orang-orang berada semua kan. Enggak, kamu naik bus sampai saya nggak tahan kan, teman-teman saya
BMW, besok tiap bulan ada gerombolan orang anak kaya ganti mobil tiap bulan warnanya. Sama-sama gitu kan. Nggak tahan ya Pak. Tapi saya putar otak, gue punya otak nih. Pinter kan, lumayan lah nilainya bagus Pak gitu kan. Akhirnya dapat beasiswa Bapak Ibu. Tapi saya nggak ngomong-ngomong mama. Saya simpen $7.000 setiap semester kan. Berapa semester saya dapat mobil Pak. Begitu mama ke Amerika, kaget mobil siapa? Mobil saya. Dari mana? Kamu nyuri ya? Enggak, beasiswa saya nggak lapor. Habis, memang tekanannya luar biasa kan Pak. Kalau apa namanya, pergaulan masa kini lah gitu. Betul. Dan ada rumus Bu sedikit Bu ya. Rumus apa tuh Pak? Rumus kepepet Pak. Begitu kepepet kita jadi kreatif. Betul ya Pak ya? Pak, saya tuh kan tadi kita dengar cerita Bapak kan sekolah di luar negeri, sekolah-sekolah yang keren-keren, Harvard kemudian, tapi tour of duty-nya tadi mulai dari gudang seperti itu, ada nggak Pak sebenarnya kayak sempat ingin memberontak kayak gitu loh Pak? Dengan didikan yang sebegitu kerasnya, misalnya ngelihat teman-teman udah kayak gimana, atau misalnya if you start your own career at other company mungkin udah sampai mana kayak gitu loh Pak? Ada, kita namanya manusia kan. Saya lulusan Harvard tapi gaji saya waktu itu 3.500.000 gitu. Kira-kira ya. Nah ini frustasi banget. 10 tahun pertama oke, gue gak apa-apa lah kan tadi punya gue kan gitu kan. Tapi lama-lama jenuh ya. Akhirnya pernah ngomong juga sih. Saya mau kerja di tempat lain saya bilang. Kebetulan ada tawaran, bisa ya orang nawarin nama saya gitu, udah tahu punya perusahaan ditawarin kerjaan gitu. Suatu perusahaan multinasional FMCG Pak di Singapura. Saya sempat berontak sih. Saya pikir you gak hargai saya kan gitu. Saya kerja udah kayak begini gitu kan. Bahkan saya pernah di karir saya pernah nanda tangan cek untuk gaji bawahan saya 2 kali 3 kali lebih besar daripada gaji saya kan. Nah itu Pak keras ya Pak. Tapi ya dijalanin ya. Disabarin karena papa saya juga seorang pendidik, profesor pendidikan. Dia yang selalu memberikan semangat bahwa ini kan nanti kamu ngomong doang gitu kan. 15 tahun lebih kan saya di dunia ini yang dididiknya di kawah Candra di Muko ya kalau orang. Betul itu istilahnya tuh. Iya, jadi kita benar-benar diterjunin di satu kawah panas. Terus ya kita harus survive gitu. Ya mungkin itu. Jadi kalau pernah berontak nangis sering sih. Ya saya nggak malu gitu bahwa ya memang penuh dengan keringat dan tangisan sih Pak. Pernah juga, udah mau goodbye nih, tapi ya udah nggak jadi gitu. Jadi faktor komunikasi itu juga pada saat masih melakukan masa pendidikan buat anak itu juga sangat memegang peranan kunci ya Pak ya berarti? Iya. Cuman ya mesti anaknya yang memang harus tough kan. Karena kalau kata Spider-Man kan great powers come with great responsibility gitu ya kan gitu. Penggemar nih Pak. Aku seneng komik gitu. Jadi ya kalau dapat kuasa atau dapat peranan ya kalau bahasa Jawanya ojo dumeh gitu. Jadi memang selalu kita diajarin ya nggak boleh sombong karena di atas langit ada langit kan ya harus belajar terus gitu. Itu kira-kira. Pak soal yang tadi passing on ke generasi ketiga, saya balik lagi ke situ dan sekarang Pak Kilala ini generasi kedua ya Pak ya. Apakah nih sekalian paralel ya, tadi syarat dan ketentuan berlakunya tuh pada kondisi apa, konteks apa dan kemudian pada saat kapan sih? Misalnya kan generasi kedua nih masih istilahnya banyak banget yang harus diurusin, tantangan industri baru atau segala macam. Tapi mungkin apakah harus juga paralel mempersiapkan yang generasi ketiganya seperti apa sih Pak? Jika pertanyaannya apakah harus paralel, jawabannya pasti iya Bu. Jadi sejak level 1 yang namanya survive, selamat, sudah mulai Bu kita mengintip anak kita tertarik atau tidak. Contoh kejadian di Lampung, orang tuanya punya penjual bahan bangunan, anaknya 4 dokter semua. Ya mohon maaf ya Bu, kalau dokter itu kan sebenarnya yang resik, yang rapi, yang bersih. 4-4-nya ya sekarang kerja sih daerah di Grogol. Orang tua sudah melihat ini no hope ini, anakku gak akan mau lanjutin karena bisnis jual beli bahan bangunan itu kan agak kotor ya Bu ya, banyak kuli, banyak tukang. Sejak awal dia tahu bahwa anak-anakku ini, ya kemudian dia konsultasi, saya bilang angkat aja sebagai komisaris.
Yang penting, nah Bapak Ibu, kalau sudah diangkat sebagai komisaris harus kontrol. Jangan dilepas begitu saja. Jadi bapaknya akhirnya mengangkat tangan kanannya sebagai pelaksana tugas ya CEO lah Pak kalau bahasa modernnya. Anak-anak itu harus datang lihat laporan keuangan dan segala macam. Ini boleh dicatat Bapak dan Ibu. Percaya kepada tangan kanan itu boleh. Jika Anda percaya bagus, tetapi kontrol lebih bagus lagi. Karena tangan kanan pun kalau nggak dikontrol, ya ujung-ujungnya bermain. Kejadian Bapak Ibu setelah 16 tahun baru ketahuan. Tangan kanannya sendiri yang nilap itu bisa sampai 80 miliar. Karena nggak pernah dikontrol, dipercaya. Dan tangan kanan juga lama-lama tahu ya Pak ya, kalau nggak pernah dikontrol ya Pak. Bapak ini mah cuma tanya, udah beres pembukuannya? Beres bos, oke dia nggak periksa nih. Maka ya ini setorannya masuk kantongku. Yang ini diatur Bapak Ibu sama tangan kanannya. Nah makanya komisaris, anaknya tadi di atas, ya harus belajar manajemen juga. Pak aku dokter, enggak apa-apa, belajar manajemen, belajar laporan keuangan. Nah misalnya harus belajar Pak ROE, Return on Equity. Seorang jenderal atau CEO punya 3 Bapak Ibu, boleh dicatat ya, ini standarnya kami. 1 profitability, KPI-nya kata Bapak tadi adalah ROE. Nomor 1 itu dulu. Kedua adalah liquidity, cash. Nomor 1 adalah cash, kas setara kas harus di atas hutang jangka pendek. Kalau enggak minimal, kalau enggak terbang minta PKPU Pak, repot kita seperti teman kita yang di Solo, PKPU ya kan Bu ya, langsung itu. Betul, padahal karena rasionya di atas 1, ini sedikit teknis ya Bapak dan Ibu ya. Kas setara kas harus di atas hutang bank jangka pendek. Nah ketiga soal hutang, seperti yang Bapak Ibu sering minum itu loh kalau masuk angin ya Bapak Ibu ya, itu hutangnya kecil sekali, 0,0 sekian. Jadi salah satu values-nya di keluarga tersebut adalah usahakan uang sendiri, jangan pinjam-pinjam. Tapi bisa berubah ya Pak ya, kalau ternyata ada prospek yang gede dan ROE-nya sekian kali dari hutang, mengapa tidak? Jadi kembali anak-anak mulai diajarin, kalau Anda sanggup 3 tadi, PLS, profitability, liquidity, solvency, Anda boleh jadi CEO. Nggak sanggup, ya udah Anda di atas aja terima gaji sebagai komisaris. Nah Bapak ini yang berdarah-darah kan Pak, pasti tanya ini nih, ROE-mu berapa kan gitu kan Pak ya. Kamu sanggup nggak? Nggak sanggup nggak apa-apa, aku punya banyak pilihan. Ini dia repot. Iya. Mungkin Bapak bisa cerita Pak, kejamnya di RUPS itu Pak. Iya tiap, karena kita juga pabrik ya Pak, perusahaan pabrik ya juga. Iya. Ini juga sih, strict juga ya, karena tanggung jawabnya kan bukan hanya shareholder keluarga, tapi juga pabrik kan. Iya. Nah ya, Pak saya ada pertanyaan, boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh dong, kan kita ngobrol. Kalau misalnya tadi yang incapable, itu ditaruh let's say di commissioners. Komisaris ya. Tapi nggak mau Pak, karena commissioners nggak gengsi jabatannya, gimana Pak? Pertama kita kasih tahu dulu Pak benefitnya, sebagai komisaris kamu berhak atas gaji tanpa kerja sekian. Tapi kalau kamu memang tidak mau ya nggak apa-apa, kamu nggak dapat gaji. Biasanya sih ya namanya orang ya Pak, nggak kerja duduk manis aja dapat gaji ya mau. Tapi kan kadang-kadang prestis gitu. Nah biasanya Pak kami usulkan kepada BOD-nya, biasanya kakak tertua atau siapa yang mampu, bantu dong adik kamu. Di sini dia komisaris, di sini di restoran Korea atau di Binatu kamu CEO. Bikin skoci kecil ya? Bikin skoci kecil supaya dia merasa keren juga dong. Aku punya salon, ini salonku loh, aku CEO-nya. Tapi aku juga komisaris loh di PT yang lebih besar. Iya. Jadi supaya dia senang Bu. Jadi usul saya seperti itu. Pak, terkait dengan business transfer ini, kalau saran dari Bapak sendiri atau pendapat Bapak sebagai seorang profesional, kalau Marta Tilaar Group kan ini perusahaan TBK ya Pak ya. Nah apakah memang akan lebih pro dan kontra atau kelebihan kekurangannya kalau ini sebuah perusahaan keluarga dijadikan perusahaan publik aja biar lebih mudah seperti itu Pak, pembagian sahamnya, kepemilikannya itu gimana Pak? Ya, jawaban saya begini Bu, banyak orang mengatakan ujung-ujungnya go public aja, tapi banyak juga loh Bu, jadi go private loh Bu, Aqua misalnya. Jadi tidak selalu go public itu bagus, usul saya dipertimbangkan matang-matang. Benefit dan cost-nya. Contoh, kalau saya misalnya saya sendiri bisa sukses, ngapain saya bagi dengan orang lain? Kalau saya sendiri bisa sukses, dan saya yakin anak-anak saya semua mau lanjutin.
ngapain saya go public capek-capek saya bagi ke orang lain. Tetapi saya lihat, oh masa depan, anak-anakku kelihatannya nggak ada yang tertarik. Aku sudah berusia 60 tahun. Daripada aku pergi, perusahaan ini bubar, go public. Dan go public juga usul saya jangan besar-besar juga ke publik, Pak. Ntar publik bisa menguasai loh, Pak. Bapak ribet, Pak. Di RPS bisa berantem itu. Jadi kembali kita lihat kondisi kita. Beberapa company di Amerika, anaknya sekolah tiba-tiba mau jadi turis aja ke Bali, Bu. Nggak mau lanjutin usaha orang tuanya. Nah kalau gitu ya sudahlah go public. Daripada saya lanjutin rambut memutih. Oh kita nggak boleh sebut memutih ya Bu ya, karena di sebelah ya. Nah sudahlah saya jual aja atau saya go publikan. Saya cuma terima saham sekian persen. Seperti yang Bapak Ibu kalau mau tes darah satu lab itu, anaknya tinggal terima aja uang Bu. Tiap bulan sekian gitu lah Bu. Disodorin cek sekian, gak perlu pusing-pusing. Nah, jadi Bisnisnya juga tetap running seperti itu ya Pak ya? Tetap running. Dan kebetulan ya misalnya anak seperti tadi Bu, tidak tertarik lanjutin bisnis orang tuanya. Daripada badannya di situ, hatinya tempat lain, ngerecokin aja. Datang ke kantor, tapi main game. Ini mohon maaf ya Pak ya. Di family business kami pernah ketemu, anaknya main game aja di kantor. Ditanya sama salesnya, Pak, komputer kita sudah merebut pangsa pasar kita. Jawabannya apa? Oh gitu ya. Gitu Pak jawabannya. Oh gitu ya, sambil main game. Nah kan berat Bu kalau begitu. Kalau gitu gimana Pak? Dipaksain atau udah kasihin ke profesional aja? Usul saya, namanya anak tetap harus dididik dulu. Tapi kita kasih waktu. Misalnya Bu ya, kita lihat kondisi begini maksimal 2 tahun. Kalau memang passionnya masih belum di situ, ya sudahlah. Pak Kilala lama bener ujiannya ya Pak ya, 15 tahun. Nilai apa Pak yang ingin Bapak teruskan ke seluruh keluarga besar perusahaan ini? Karena tadi kan untuk punya visi itu kan tidak semudah itu ya Pak untuk melanjutkan ini, diteruskan lagi visinya dan tetap endurance-nya ada seperti itu loh Pak. Ya kalau saya sih, saya sebagai penerus kan juga harus nerusin visinya atau core value dari founder kita kan. Yang kebetulan ibu saya ya. Memang tadi kalau disimak tuh ada prinsip G2 pakai ejaan lama ya. Yang pertama tuh kalau kita bisnis apapun kita lakukan harus disiplin ya. Disiplin, harus jujur, ya jujur sama perusahaan, jujur sama konsumen kan gitu. Kemudian harus inovatif, harus selalu being relevant sama target marketnya. Tapi ada I yang kedua yang saya tambahin tuh adalah iman. Nah, jadi ada kekuatan di luar kita yang kadang-kadang bisa membantu kita di dalam naik turunnya bisnis ya. Itu ada sih gitu. Kekuatan Tuhan lah gitu ibaratnya gitu. Terus kemudian ulet, karena dalam bisnis itu kan tadi naik turun, jadi harus benar-benar striving gitu. Kita harus punya kemauan untuk terus lanjut gitu kan. Kemudian tekun. Tekun itu bisa diartikan fokus. Nah ini yang kita harus teruskan. Tapi di era saya tambahkan saja. Jadi kita tambahin, kita ganti. Sekarang era saya, era generasi kedua Pak, gitu saja saya bilang. Jadi kita harus simplicity. Jadi kan kita makin lama makin kompleks masalah. Jadi jangan ngejelimet lah. Kita harus simple, apa root cause problemnya selesaikan. Kemudian attentive. Kadang-kadang kita tuh selalu sibuk ngomong doang. Tapi kita nggak pernah listen. Listen ke siapa? Bisa listen to the consumers, listen sama pegawai kita, listen sama our stakeholders lah. Kemudian yang ketiga nih yang paling penting harus joyful. Di dalam karir saya terlalu banyak ibaratnya digamparin nih. Tapi sekarang harus joyful gitu. Bahwa kerja sesuatu tuh harus gembira. Kalau nggak gembira kerjaannya kayak masak buat suami kalau nggak pakai hati rasanya hambar gitu ya. Kalau pakai hati nggak usah pakai micin udah enak gitu kan. Enak. Jadi memang harus joyful. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah actual. Jadi kita harus benar-benar updating our business process, business model, our products, assortment sesuai dengan momentum sama zaman yang ada sekarang. Dinamis banget ya Pak industri kecantikan. Iya, dinamis banget. Baik. Boleh saya Boleh, tambahkan? silakan Pak. Jadi Bapak Ibu peserta hari ini, kalimat G2 dan saja ini merupakan corporate culture-nya Pak ya di Martha Tilaar Group.
Bapak Ibu juga harus punya corporate culture, walaupun mungkin sederhana. Mengapa? Corporate culture adalah agamanya family business. Kita masing-masing punya agama ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita pribadi tidak punya agama. Di tingkat negara agamanya adalah Pancasila. Makanya Bapak Ibu bayangkan negara kita kalau tidak ada Pancasila. Hancur Bapak Ibu seperti yang di Yugoslavia sana. Organisasi juga harus punya corporate culture. Corporate culture itu apa sih? Bahasa saya sederhana, jika bos nggak di tempat, anak buah tetap bekerja sebagaimana mestinya. Tidak perlu pakai SOP, tidak perlu pakai KPI. Kalau tidak ada corporate culture, terpaksa KPI SOP diperbanyak. Nah, corporate culture pengalaman kami selama 20 tahun, kami kristalisasi menjadi hanya 4 huruf saja. Tips namanya Bapak Ibu. Teamwork, integrity, professionalism, sama strive for excellence. Gampang diingat kan Bapak Ibu? Tolong dicatat, tips, teamwork, integrity, professionalism, sama strive for excellence. Tadi Bapak sudah sebutkan ya Pak ya soal kejujuran, integrity. Dapat itu Bapak dan Ibu. Nah Bapak Ibu tidak harus gitu, apapun jadi. Misalnya nama perusahaan kami adalah Bagus. Ya, misalnya Bapak Ibu ya, Bagus hubungkan dengan tips. B, bekerja bersama-sama, teamwork Bapak Ibu. Kan bisa. Betul Pak. Ya, kalau nggak bisa terpanggil saya Bapak Ibu. Saya mau buka sesi Q&A, kita masih ada waktu untuk, oh ya silakan ke mikrofon. Wah cukup banyak yang tertarik bertanya. Mari Pak kita berdiskusi. Boleh sebutkan namanya ya Pak ya. Nama saya Simon ya. Nah tadi yang Bapak Daniel, Pak Kilala bicarakan, saya kira kalau di buku-buku kan banyak ditulis. Nah, saya ada 2 pertanyaan, satu. Kan orang tua itu kan ada ayah dan ibu kan. Ini kebetulan kejadian di tempat saya juga. Kalau saya mendidik anak saya keras. Saya sama seperti Pak Kilala, kalau ke pabrik saya suruh anak bawa mobil aja pergi sendiri. Ya, macet, capek sudah. Tapi masalahnya ibunya. Istri saya sebelum bilang, pakai sopir, malah saya yang disuruh nyetir mobil sendiri karena dari rumah ke kantor dekat. Saya mau kasih dia keras, ibunya yang menjaga. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan Pak Kilala, Pak Daniel ya, bisa tolong dijawab. Pertanyaan kedua saya, ini kan kita namanya transferring. Nah pertanyaan saya, kira-kira rule of thumb ya, anak-anak di umur berapa, atau orang tuanya di umur berapa, itu harus ditransfer. Karena kalau itu usia itu menentukan cara berpikir dan semangat orang. Kalau kita mulai transfer anaknya udah umur 50, sedangkan bapaknya kan terus dominan udah umur 80, itu sulit. Begitu umur 50 baru take over ya. Itu cara berpikiran dengan waktu umur 40 berbeda loh Pak. Apalagi waktu udah 60 bapaknya udah umur 90 baru ditransfer. Nah just a rule of thumb. Sebenarnya usia berapa menurut usia anak atau usia orang tua harus kita mulai transfer. Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya Pak Simon ya, actual banget, mungkin ini juga banyak dialami. Satu lagi tadi yang mau bertanya di sisi sini, boleh maju ke mikrofon? Baik, terima kasih, nama saya Juhono. Maaf ya. Pak, boleh? Buka aja, oke. Ya. Oke, nama saya Juhono ya. Ini topik yang menarik karena memang sangat aktual ya, hari-hari ini banyak sekali keluarga yang pusing. Anaknya pulang dari luar nggak mau nerusin, bahkan ada teman yang nanya ke papanya, papa masih suka nggak? Kalau suka pegang terus, kalau nanti udah bosan baru kasih saya, nggak mau bergabung gitulah istilahnya. Nah, saya perlu menanyakan ke Pak Daniel ya, ini contoh yang tadi Bapak cerita udah bagus, bikin structure, terus kemudian bikin kapal ya. Cukup jelas suaranya? Oke, bikin kapal masing-masing, misalnya kalau 4 anak, sudah dibikinkan 4 kapal. Ya, bagaimana supaya anak itu bisa punya sense of belonging selain gaji tadi misalnya, apakah perlu diberi saham ya, misalnya di PT masing-masing lah ya, di kapal masing-masing. Kelanjutannya nanti ada masalah soal mungkin topik yang kemarin ya, soal hibah saham, kalau misalnya anaknya dapat saham, ini pertanyaan lanjutan kalau misalnya perlu ya. Itu ortu ke anak yang harusnya tax free secara waris ya, secara saham, tapi kalau ada hubungan usaha itu kepemilikan dan seterusnya itu bisa menjadi objek PPH, itu apakah nggak jadi kendala juga gitu Pak, kalau ternyata memang harus diberi saham. Tapi kalau tidak diberi saham,
bagaimana menanamkan sense of belonging, karena kalau enggak mereka dapat gaji aja, gaji yang sama 4 saudara padahal mungkin prestasinya beda. Yang terjadi ada teman yang berlomba-lomba dalam tanda petik ya, mencuri gitu istilahnya. Mereka pakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sehingga mereka merasa ini toh belum tentu ke saya. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, sudah dibagi 4 kapal. Bagaimana kalau kapalnya nggak sama besar, Pak? Kemarin ada hukum waris yang kita belajar juga di ruang ini. Artinya ada anak yang dapat tadi sekoci kecil gitu ya, tapi ada kakak yang dapat besar. Padahal ada aturan waris yang berkata LP ya, legitime portie yang harus adil. Kalau anak 4, 3/4 harus adil rata ke anak. Dan termasuk kalau salah satu anaknya nggak mau masuk ke kapal. Jadi 4 yang 1 saya mau profesional atau mau di luar lah. Nah, itu bagaimana cara ngatur keadilannya begitu Pak. Mungkin 2 itu aja Pak. Makasih. Wah, betul-betul nih nampaknya yang nanya memang pemilik usaha ya. Jadi pertanyaannya memang langsung sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Baik, kita jawab pertanyaan dari Pak Simon terlebih dahulu. Kalau gaya parenting 2 orang tuanya beda, bapaknya keras, ibunya lembut, ini sering terjadi, saya juga seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaan Pak Simon. Jadi kalau saya pengalaman, anak saya masih kecil Pak, jadi ini. Tapi saya pengalaman ayah ibu saya, mama saya keras, seperti mungkin Pak Simon. Nah, papa saya lembut banget gitu. Tapi memang harus ngomong sih antara perannya jadi bad cop, good cop gitu loh Pak. Jadi kalau saya habis di tes mama saya kemana, nangis-nangis, saya ke papa saya gitu. Nanti papa saya yang udah lalu sabar aja, tekunin, show performance-nya bagaimana. Jadi not necessarily harus dua-duanya kejam gitu Pak. Jadi bagi peran sama istri aja anak ngerti gitu. Meskipun akhirnya kadang-kadang anak suka salah misperception. Bilang mamanya jahat kan gitu. Itu bisa terjadi. Gitu. Tapi ya harus bagi peran Pak memang. Kalau didik anak supaya dia cuma fokus dan bertahan di perusahaan ya harus ada juga yang mengontrol quality-nya segala macam. Ada harus yang memberi semangat, memberi dorongan dan sebagainya gitu. Kalau saya menjawab yang tadi yang rules of thumb, kebetulan waktu saya di S2 itu saya nulis tentang waktu transisi yang baik untuk family business. Ada jurnalnya di Amerika bahwa ini rules of thumb aja berdasarkan research. Waktu itu kalau anaknya umur kira-kira 25, bapaknya umur 50, itu biasanya nggak bakal terjadi smooth Pak. Karena si bapaknya itu masih kepingin berkuasa gitu. Si anak itu lagi kepingin membuktikan. Yang akhirnya berantem. Tapi kalau misalnya transisinya itu anaknya 25, bapaknya umur 65, dimana bapaknya udah mulai meskipun masih tetap memegangin perusahaannya sebagai founder kan, tetapi sudah mulai menurun kan dia. Nah si anak juga lagi kepingin membuktikan. Jadi kalau rules of thumb ini nggak tahu, bener nggak Pak? Kalau dari literatur begitu Pak. Gitu. Gitu Pak Simon kira-kira. Mungkin yang pertama dulu ya, kalau ayah dan ibu tidak sepakat ya Bapak dan Ibu ya. Usul saya begini Bapak dan Ibu. Ibu tidak setuju atau ayah tidak setuju, seringkali bukannya tidak mau. Tolong dicatat, bukannya tidak mau tetapi tidak tahu. Karena dia melihat figur orang tuanya dulu. Ibu-ibu zaman sekarang yang mohon maaf ya kan, ibu zaman dulu kan nggak ada tuh namanya sekolah MBA, nggak ada sekolah yang tinggi-tinggi, ya cuma lihat ibunya aja. Oh ibu aku memanjakan aku minta apapun dikasih. Aku juga sama dengan anakku. Jadi kebanyakan Bapak Ibu, sekali lagi tolong dicatat, bukannya tidak mau, tetapi kebanyakan tidak tahu. Solusinya kasih tahu baik-baik. Kasih tahu itu lewat siapa? Satu, jangan Bapak sendiri Pak, karena Ibu sudah sering dengar suara Bapak. Itu biasanya nggak akan didengar Bapak dan Ibu. Ya sebaiknya ada saudara atau siapa ya, pebisnis yang terkenal atau ada acara dimanapun Pak. Atau Pak Daniel. Atau saya misalnya Bapak Ibu, tapi saya pilihan terakhir lah Bu ya. Jadi pihak eksternal seringkali lebih didengar oleh si istri Pak. Dan mungkin Bapak mulai sounding aja, ternyata orang tua itu harus baik dan benar tadi Pak. Karena kebanyakan orang tua merasa harus jadi orang tua yang baik. Lupa dia kadang-kadang benarnya itu Pak. Nah jadi usul saya pakai pihak eksternal Pak, jangan Bapak.
biasanya si ibu juga mendengar. Catatan, kalau dia tidak mendengar juga bagaimana? Nah disitulah Bapak harus buat keputusan, Bapak kan kepala rumah tangga Pak. Decision is yours Pak. Oke, aku sudah coba 2 tahun tetap dimanja, nah Bapak coba lihat Pak. Tahun ketiga Bapak harus masuk Pak. Nah kita lihat anak Bapak masih bisa terima nggak Pak? Kalau ternyata nggak bisa, Bapak harus siap-siap lagi Pak. Berarti kelihatannya ini harus dari keponakanku atau keluarga besarku. Di Bandung Pak, banyak loh Pak keponakannya yang diangkat Pak jadi CEO. Anaknya cukup jadi komisaris. Ya karena memang sudah terlanjur dimanja Pak. Sudah susah diubah. Apa boleh buat? Disuruh rapat komisaris sama PTA. Jalan-jalan Pak ke Paris beli tas. Lalu sahamnya diambil kan Pak, didelusi Pak. Iya Pak, ada kejadian Pak. Saya nggak bisa sebut nama perusahaannya. Nah kalau begitu udah berat Pak. Jadi Bapak punya alternatif, coba dulu baik-baik. Tapi yang berikutnya Pak, Bapak juga harus benar. Dalam arti ya sudahlah memang anakku enggak bisa. Tapi takdirnya dia jadi anakku, ya sudah kamu di komisaris saja, terima gaji lah Pak. 20 juta sebulan, kamu duduk aja ya, jangan ke kantor ya. Keponakanku ya Bapak Ibu lihat, ada enggak? Biasanya wanita sih Pak pengalaman saya, entah kenapa ya, lebih jujur katanya dari pria. Betul enggak Bapak Ibu? Lebih tekun juga kayaknya tekun, Pak. Ya ini sekedar melihat di lapangan ya Pak ya. Nah kebetulan beliau itu diangkat jadi CEO di tempat itu, anaknya jadi komisaris. Kedua, sejak kapan dimulainya? Penelitian di Amerika bisa seperti itu Pak, tetapi kalau kami di lapangan, usul saya Pak, sejak dia SMP Pak. Kasih porsi kecil dulu, gampangnya tadi Pak, diajak ke pabrik. Jangan tiap hari Pak, stres dia Pak, sebulan sekali atau pada saat liburan sekali. Ya, kemudian pada saat dia SMA lebih sering. Lalu Bapak, usul saya Bapak sebagai coach yang baik Pak. Kalau dia sudah lulus pun, Bapak sudah mulai Pak. Kamu hari ini 100% ikuti gaya Bapak menghadapi customer. Kamu nonton dulu, Bapak 100%, dia 0%. Kamu nonton dulu, nggak usah ngapa-ngapain. Besok-besok Bapak 80%. Nah, bagian penjelasan bagan, kamu ya nak. Dengan catatan Bapak dan Ibu, tolong jangan panggil dia nak di depan customer ya. Dalam banyak kasus Pak, seringkali pada saat dikenalkan saja, anak itu sudah dipermalukan Pak. Contoh, ketemu klien lama Bapak, ini loh udah lulus, itu loh yang kencing kemarin di celana itu. Nah itu anaknya kan jadi teng, ini Papa gimana sih? Oh jangan panggil Papa juga di depan customer. Iya Bapak Simon, hari ini saya akan mewakili Bapak mempresentasikan produk kita, jangan hari ini saya mewakili Papa. Nah itu jadi kok manja amat dia depan klien panggilnya Papa. Papa, nah itu agak susah tuh Bapak dan Ibu, tapi diajarin. Di situ udah sekat ya Pak antara profesionalisme dengan keluarga tadi ya Pak ya? Iya. Sudah mulai diajarin, panggil saya Bapak, saya panggil kamu saudara marketing supervisor silahkan presentasi. Hari ini Bapak 80%, dia 20%, besok 50-50. Pak saya perkenalkan Pak, marketing manager kami yang baru, namanya Cahyono misalnya Pak ya. Hari ini kita akan bahas ini Pak, tapi detailnya Pak, besok-besok dia akan mulai ke klien. Besok-besok Bapak 20 Pak. Dia 80, jadi buatlah bertahap Pak. Yang tidak boleh langsung ya Pak, pokoknya besok kamu gantiin Bapak ke klien. Nah bingung anaknya, kira-kira seperti itu. Betul. Berarti harus bertahap ya Pak. Dan Harus ini bertahap. kita waktunya sudah habis, mungkin kita bisa jawab dengan sekali singkat ya Pak ya. Untuk keluarga yang nggak mau nerusin tadi, misalnya udah dibentuk 4 kapal, tapi bagaimana menunjukkan sense of belongingnya, haruskah dengan pemberian saham, tapi juga terkait dengan legalnya tadi gimana Pak, misalnya kena ada teks kayak gitu ya Pak yang dikhawatirkan. Dan selain itu juga kalau tadi diberikan 4 kapal kan belum tentu size-nya sama nih Pak. Gimana soal aspek keadilannya kayak gitu loh Pak? Siapa dulu nih Pak? Oke, jawaban saya begini Pak, 4 kapal tidak sama. Ada rumus Pak, di mana uangmu di situ hatimu Pak. Jadi kalau Bapak memberikan dia cukup, ya dia akan susah pindah ke lain hati. Contoh, ada satu klien kami Pak, anaknya adalah konsultan Big Five di Amerika. Gajinya 150 juta Pak, di Amerika ya Pak. Perusahaannya di Jogja Pak. Kalau Bapak Ibu ke dokter gigi, dia adalah supplier, apa itu Bu, yang tambal-tambal gigi, amalgam dan sejenisnya itu Pak, Bu, di Jogja. Waktu anaknya ditarik ke Indonesia, Papa sudah tua, nah anaknya wanita ya. Kamu gantiin Papa, boleh Pak, berapa Pak pendapatannya? Oh kamu kok tanya gitu, ntar kamu mau apa seperti biasa. Kamu mau apa, ntar tinggal minta dari Papa. Anaknya nggak mau. Ngapain?
Saya di konsultan yang Big Five itu saya 140-150 juta. Ya saya bilang sama bapaknya, mulai sekarang harus berbagi. Caranya anak dapat 20%, nggak punya uang, beli sama papa, nggak apa-apa. Kamu kerja, gaji kamu segitu, lalu itu Pak 80, 20, 70, 30 diambil dari gajinya. Nah dia belum berasa Pak, di mana uangmu disitulah hatinya Bapak. Dengan catatan ya Pak, lama-lama kasusnya tadi dia tertarik. Tetapi kalau Bapak melihat dia tidak tertarik, ceritanya jadi beda Pak. Daripada dia merusak, lebih bagus Bapak angkat dia sebagai komisaris saja Pak. Dalam prakteknya tidak harus perusahaan besar, nggak harus ke notaris Pak. Buat aja semacam apa ya Pak ya, kecil-kecilan aja lah Pak. Ya, kalau Bapak Ibu sering beli apotik yang 24 jam selalu ada itu ya Pak, anaknya dapat Pak 5%, 5%. Orang tua 80%, kalau satu pergi, satu lagi 80%, kalau dua-dua nggak ada ya bagi Pak. Dan ingat Pak, hukum waris kita Pak, pasal 830 ada 300 pasal kan Pak, sampai 130 itu Pak. Legitimate porsi itu kan 913 ya Pak. Kemudian bagi hasil 914. Jadi jangan khawatir Pak. Kedua soal pajak, setahu saya kalau satu darah itu nggak kena pajak Pak. Kembali ke Bapak, betul nggak Pak? Karena Bapak ini sudah alami. Satu darah ya Pak? Ya saya ngalamin itu memang kalau waris saham nggak ada pajak Pak. Free. Selama satu darah ya Pak tadi ya. Iya. Semoga membantu ya, saya suka sekali pertanyaannya karena betul-betul aktual sesuai dengan tema kita. Kita berikan tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang luar biasa dan Bapak Ibu juga yang luar biasa sudah mengikuti acara di sini. Kita mau sesi foto bersama Pak, mohon menempati titik kuning di sini. 1, 2, 3 Pak Kilala, Pak Daniel, saya di sini. Kita ada 2 pose, satu menghadap ke sana dulu, nanti kemudian kita selfie sama-sama dengan seluruh para tamu yang ada di sini. Baik, sekali lagi fotografernya akan naik ke atas. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk kita foto bersama. Jadi kita selfie dari panggung ya. Bapak Ibu berkenan untuk berdiri, kita akan sesi foto bersama. Iya, kita lebih rapat lagi ya. Oke, kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mungkin ingin melanjutkan perbincangan usai sesi ini. Ya terima kasih Pak Kilala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara ini secara langsung, Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank, maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Dan tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua sponsor dan partner yang telah mendukung terselenggaranya Wealth Wisdom Mindfully Recover 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada GNA Group, Sinarmas Land, Paramount Land, Ashmore Asset Management Indonesia, Astra Life, Batavia Prosperindo Asset Management, BNP Paribas Asset Management, Danareksa Investment Management, Eastspring Investment, Mandiri Investasi, Manulife Asset Management Indonesia, Trimegah Asset Management, Schroders, PT Pixel Komunitas, PT Dragon 9, PT Palmi Rafa Mandiri, Gift to Go Promotion, PT Trio Warna Gempita, PT Cahaya Baru Mulia, PT City Vision, PT Scaling Services Indonesia, Kumparan, Salvo Creative Agency, Air Asia Rewards, Samsung Business Indonesia, PT Alternative Media Group, PT City Vision, Bumrungrad International Hospital, Vitalife Scientific Wellness Center, Esperance Integrative Cancer Clinic, Mandaya Royal Hospital Puri, Katadata, Brava FM, Cosmopolitan FM, Hard Rock FM, iRadio, Trax FM. Akhir kata saya, Alin Wiratmaja, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Wealth Wisdom selanjutnya.